Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, namaku adalah Lin. Peranku di sini sebagai asisten dari Memtik untuk membantu Memtik menjelaskan materi yang ada di jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Tunas Harapan Pati. Nah, pada pertemuan pertama ini aku ingin membahas tentang apa itu DKV dan prinsip-prinsip dasar desainnya. Sebelum itu, aku ingin bertanya, apa sih desain komunikasi visual itu? Ada yang sudah tahu belum? Lalu, apa saja prinsip-prinsip dasar yang digunakan? Nah, kita akan membahasnya ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan desain komunikasi visual dengan baik. Lalu, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar desain pada karya desain grafis dengan baik. Nah, cukup paham kan? Kita masuk ke materi ya. Yang pertama, apa sih desain komunikasi visual itu? Desain komunikasi visual diambil dari kata yang pertama adalah desain, yang berarti rancangan. Lalu yang kedua adalah komunikasi, yaitu hubungan antara dua orang atau lebih. Lalu yang ketiga adalah visual. Visual merupakan objek yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, jika digabungkan, berarti desain komunikasi visual merupakan penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan ide atau penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat oleh mata kita. Sampai sini cukup paham bukan tentang apa itu desain komunikasi visual? Nah, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proporsi atau proportion. Proporsi ini meliputi perbandingan skala antara satu elemen dengan elemen yang lainnya, sehingga hasil akhirnya tidak aneh. Jika diterangkan hanya dengan kata-kata, sepertinya akan cukup sulit bagi teman-teman. Jadi di sini saya menyediakan gambarnya. Bisa dilihat ya, pada gambar yang berwarna hijau, untuk proporsi orangnya terlihat pas antara kepala, badan, dan tangannya. Sedangkan pada gambar yang berwarna merah, terlihat sangat tidak proporsional. Kalian bisa merasakan antara kepala dan tubuhnya cukup berbeda. Bisa dilihat kepalanya cukup besar, bukan? Inilah mengapa prinsip proporsi sangat diperlukan dalam desain. Lalu yang kedua adalah rhythm atau irama. Rhythm atau irama ini merupakan kombinasi dari unsur-unsur yang diulang yang mengalami variasi namun masih tetap sinergis. Irama dalam desain grafis merupakan pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten, atau unsur-unsur yang berbeda tetapi membentuk pola yang berirama. Oke, di sini Lin menyediakan dua gambar. Yang pertama terlihat gambar pabrik dan ada gambar asap yang membentuk suatu siluet. Jika kalian perhatikan, di sini akan terasa irama dari siluet wajah tersebut. Ini dihasilkan dari elemen gambar asap yang keluar dari cerobong asap. Lalu, yang kedua, terlihat seperti irama naik, turun, dan turun. Irama ini terasa karena pengaruh elemen warna atau kontras yang ditata sedemikian rupa, sehingga terasa ada suatu irama yang naik, kemudian turun lagi. Cukup paham bukan jika dijelaskan menggunakan gambar? Lalu yang selanjutnya adalah prinsip desain balance atau keseimbangan. Balance atau keseimbangan berarti tidak berat sebelah. Dalam desain, keseimbangan terjadi ketika objek visual didistribusikan sedemikian rupa sehingga nyaman dipandang secara keseluruhan. Nah,
Untuk prinsip desain keseimbangan ini sendiri dibagi menjadi 3. Apa aja sih? Di sini saya akan menjelaskannya dengan gambar ya. Nah, yang pertama ada prinsip keseimbangan simetris. Prinsip keseimbangan simetris ini dapat dilihat menggunakan poster yang sudah saya cantumkan. Ini merupakan poster Bologna Festival pada tahun 2012. Di sini sangat terasa sekali sangat simetris. Terlihat dari sisi kiri dan kanan yang sama sehingga terasa sama berat. Lalu yang kedua adalah prinsip keseimbangan radial. Keseimbangan radial ini berbentuk bulat atau melingkar. Biasanya digunakan pada logo atau saat kalian ingin membuat suatu karya seni mandala. Lalu yang ketiga adalah prinsip keseimbangan asimetris. Prinsip keseimbangan asimetris ini intinya dia tidak sama antara kanan, kiri, atas, atau maupun bawah. Namun tetap terasa seimbang. Di sini dia pada poster ini dia menyampaikan keseimbangan dengan suatu kontras. Terlihat pada bagian pojok kanan atas berwarna putih dan pada bagian kiri bawah berwarna hitam. Lalu prinsip desain selanjutnya adalah empasis atau penekanan. Nah, penekanan ini saya sering menyebutnya dengan PUI. Dengan membuat suatu bagian dibuat secara menonjol untuk menarik perhatian yang melihat. Nah, penekanan ini juga banyak loh sebutannya. Ada yang biasa menyebut POI, atau point of interest, atau center of interest, atau eye-catching, dan lain sebagainya. Namun, Lin sendiri lebih suka menyebutnya dengan POI ya. Nah, POI ini bisa dilihat contohnya melalui poster yang sudah saya cantumkan. Yang pertama adalah poster New BMW M3. Pada poster ini terlihat sangat jelas dan sangat kontras. Di situ ada tangan dari suatu hero, yaitu Flash. Dia sedang mengendarai mobil New BMW M3. Terlihat dan terasa kontras sekali ya antara warna hitam pada bagian background dan warna merah pada bagian tangan Flash. Lalu yang kedua adalah poster film Dark Knight Rises. Nah, pada poster ini terlihat sangat kontras sekali. Dia menggunakan warna merah, lalu menggunakan bulan warna kuning. Dan pada bagian tengahnya, dia mencantumkan gambar Batman. Jadi, secara tidak langsung saat kita melihat poster ini, mata kita akan langsung tertuju di bagian tengah poster ini. Paham ya, teman-teman, tentang prinsip-prinsip desain empasis. Gak sampai situ loh, masih ada prinsip desain selanjutnya, yaitu ada movement atau pergerakan. Pergerakan ini sendiri agak mirip dengan irama, namun tetap berbeda ya. Pergerakan dalam desain merupakan suatu prinsip di mana desain yang dihasilkan memiliki suatu alur ketika kalian lihat. Nah, di sini ada suatu poster. Dia membuat gambar anak panah yang sengaja dilekukan. Sehingga secara tidak langsung mata kita melihatnya seolah-olah dia meliuk-liuk. Lalu yang kedua ada poster film More Kind Flawless. Nah, di sini dia menggunakan movement dengan memanfaatkan elemen kontras atau warna. Di sini secara tidak langsung mata kita akan melihat dari atas, terlihat gambar potret seorang lelaki dan perempuan, lalu mengikuti tangan dan ke bawah sehingga kita sampai pada judul film tersebut. Secara tidak langsung, pada poster ini sudah membuat pergerakan di mata kita, bukan?
Nah, yang terakhir ini cukup sedikit rumit, tapi saya rasa teman-teman akan paham, yaitu adalah prinsip desain unity atau kesatuan. Nah, prinsip desain unity ini merupakan harmoni antara semua elemen sehingga menciptakan suatu perasaan yang lengkap dan memiliki makna. Nah, walaupun agak sulit dideskripsikan, prinsip desain ini intinya mengajari kita untuk mendesain atau membuat suatu karya dengan mengedepankan perasaan kita. Jadi untuk membuat karya, kita tidak boleh terbawa emosi. Karena jika kita terbawa emosi, nanti karya kita akan terlihat too much. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama, bisa dilihat pada gambar pertama, di situ ada garis yang lurus atau diagonal, lalu tiba-tiba ditabrak menggunakan garis yang melengkung-lengkung. Sangat terasa aneh sekali, bukan? Lalu di bawahnya juga dia ada bentuk geometri, lalu ada bentuk yang tidak beraturan di situ dan dipadukan. Sama seperti contoh yang di atasnya, rasanya pasti sedikit mengganjal di hati kita. Berbeda dengan gambar yang di sebelahnya. Terlihat ada garis diagonal, ada garis horizontal yang ditata secara sedemikian rupa. Walaupun dia saling menabrak, namun dia masih tergolong satu rumpun yang sama. Jadi dia masih dalam suatu kesatuan. Lalu di bawahnya juga ada bentuk geometri yang ditata sedemikian rupa, sehingga masih menjadi suatu kesatuan yang cukup enak untuk dipandang. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk mempelajari tentang prinsip desain dan desain komunikasi visual? Nah, jika ada yang bertanya, bisa langsung tanya sama Memtik ya. Nah, kesimpulannya, penerapan prinsip dasar desain untuk diaplikasikan ke dalam karya seni dan desain sangat mempengaruhi hasil final dari karya tersebut. Karena desain grafis itu tidak hanya sekedar karya, tetapi media penyalur informasi. Jadi, jangan sampai inti yang ingin kita sampaikan kepada audiens tidak tersalurkan dengan baik ya, karena desain yang kita buat kurang memperhatikan prinsip-prinsip desain yang ada. Saya rasa cukup sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti dan belajar dengan giat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!